Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat. Pemberian menurut adat dan perbuatan lain dimaksud memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Setiap jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan langsung atau tidak langsung pada orang asing pada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 2 adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Ini syarat ya, kalau hak milik atas tanah itu tidak boleh dialihkan kepada orang asing, ya. Kemudian badan hukum. Badan hukum bisa hanya itu punyanya HGB. Orang asing juga sama, ya, hak milik nggak bisa. Pemindahan hak ditafsirkan sebagai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang mengakibatkan berpindahnya atas tanah yang tidak dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT, tapi oleh pejabat lain atau dengan cara lain yang diatur oleh peraturan undang-undang. Misalnya lelang, warisan, penggabungan, peleburan, perseroan, dan koperasi. PP 2497 memasukkan perbuatan hukum penggabungan dan peleburan, perseroan, atau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi atau pembubaran, ya, pencairan, pembubaran dalam pemindahan hak karena tidak harus dibuktikan dengan akta PPAT. Pemindahan hak tidak dibuktikan dengan akta PPAT. Ini khusus untuk yang tadi ya, lelang itu karena dengan surat apa namanya berita acara lelang. Ini semua dengan berita acara notaris ya, restrukturisasi perusahaan atau koperasi. Saya lanjutkan dulu ya dengan yang kedua, lanjutannya. Peralihan hak atas tanah karena jual beli. Peralihan hak atas tanah karena jual beli yaitu perbuatan hukum yang merupakan penyerahan hak atas tanah oleh penjual kepada pembeli. Penyerahan tanah untuk selama-lamanya oleh penjual kepada pembeli yang pada saat itu juga pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Dengan sifat jual beli yang tunai atau kontan, artinya harga tanah dianggap selalu dibayar penuh atau lunas. Ya, ini konsep hukum adat. Ya. Ini menurut konsep hukum adat, sifat jual beli itu tunai atau kontan. Sudah dibeli itu maksudnya sudah beralih. Meskipun pembayarannya sebenarnya angsuran. Prosedur peralihan atas tanah karena jual beli. Beberapa hal yang harus diperhatikan ya, kalau mau menjual atau membeli tanah itu menyangkut subjek ya. Penjualnya itu harus orang yang berhak menjual, pemilik. Kemudian misalnya itu tadi tanah warisan, pemiliknya banyak, ahli warisnya beberapa orang, itu semua harus setuju ya, untuk dijual misalnya. Kalau ada satu aja yang nggak setuju itu nggak bisa ya proses jual belinya dilakukan. Kemudian mengenai objeknya juga harus dipastikan ya, batas-batasnya
bersertifikat atau belum, dan seterusnya. Itu mengenai objeknya, status tanahnya apa, sedang dijaminkan atau enggak. Prosedur peralihan atas tanah karena jual beli harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT ya, yang dihadiri oleh pihak penjual atau kuasanya, pihak pembeli atau kuasanya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Nah, pejabat yang berwenang itu PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Di daerah-daerah terpencil yang belum ada PPAT, maka camat itu selaku PPAT-S, pejabat pembuat akta tanah sementara. Dia berfungsi sebagai PPAT. Bahkan kemarin ada wacana ya, kalau memang sangat jauh sekali, ya, kalau mau ke kecamatan itu akan didelegasikan lebih rendah lagi, lurah ya, atau kepala desa bisa bertindak selaku PPAT sementara. Saya nggak tahu itu jadi nggak, itu wacana ya. Misalnya di Papua, ngurus peralihan tanah, itu bisa di kepala desanya, nggak harus sampai ke kecamatan, mungkin karena jauh. PPAT sebelum jual beli dilakukan harus mengecek ya, terlebih dahulu sertifikat atas tanah yang bersangkutan di kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Ini yang saya maksud tadi ya, objeknya itu tadi sudah bersertifikat atau belum. Kalau sudah bersertifikat harus ditunjukkan sertifikat aslinya ya oleh penjual. Diminta bahkan untuk dicek ke kantor pertanahan setempat. Bayar 50.000 itu tarif resmi ya, PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Setelah diadakan pengecekan oleh kantor pertanahan, apabila datanya sesuai dengan yang ada di kantor pertanahan, kemudian kantor pertanahan membuat catatan dalam lembar halaman peralihan bahwa telah diadakan pengecekan, datanya sesuai dengan yang ada di kantor pertanahan. Biasanya ada stempelnya, stempel muat keterangan tadi. Kalau jual beli tanah terutama, kalau sudah mantap ya harus lihat legalitasnya ya, surat-suratnya. Bahkan tadi harus minta sertifikat aslinya, kopinya sekarang nggak mau, atau mau dicekkan enggak, harus asli. Aslinya aja sekarang banyak yang palsu ya. Aspal ya, asli tapi palsu. Seperti nasib buku nikah ribuan hilang, dicuri. Itu kan asli bukunya, tapi keterangannya palsu. Sama dengan akta tanah kelihatannya begitu. Mungkin ada buku-buku tanah yang hilang, belangko yang kosong. Belangkonya asli, isinya palsu, palsukan. Kasus Nirina Zubair, 7 aktanya, sertifikatnya beralih, bisa beralih. Yang melakukan asisten rumah tangga ya, suami istri. Kelihatannya bersama dengan PPAT ya, notaris PPAT. 2 juga ibu-ibu sama bapak sudah menyerahkan diri, sudah ditahan. Ya, itu tadi ya prosedur. Pembeli ya, tadi itu pembeli sertifikat tanah palsu tadi ya. Kalau dia beretikat baik, artinya nggak tahu kalau tanah itu bermasalah. Dia dilindungi oleh hukum. Yang harus mengganti ya yang menerima uangnya, harus mengembalikan pada pembeli yang beretikat baik tadi. Sementara yang pemilik tanahnya yang menguasai kembali tanahnya. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, kemudian PPAT membuat akta jual beli, ya, disebut AJB, akta jual beli tanah. Yang bersangkutan ditandatangani oleh para pihak, penjual dan pembeli, ditangani pula oleh saksi-saksi serta PPAT yang bersangkutan, dibuat dalam rangkap 2.
Bab 2 itu yang satu asli, ya, yang satunya salinan. Ya. Yang diberikan kepada para pihak yang hadir itu salinannya, aslinya itu disimpan di kantor notaris. Ya. Protokol notaris. Salinannya yang diberikan. Jual beli tanah harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah, di mana letak tanah yang bersangkutan berada dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Saksinya ini kalau di kantor notaris nggak usah membawa ya, karena karyawan atau pegawai notaris itu memang berfungsi sebagai saksi di situ. Mungkin sudah ini ada yang berpengalaman yang ngurus pemindahan hak atau pengurusan hak atas tanah untuk pertama kali. Ada ya mungkin. Bapaknya lurah sedes. Atau mungkin jadi ini maklar ya, calo tanah. Yang penting halal ya. Itu juga berjasa kan, bisa mencarikan pembeli ya. Carikan pembeli itu kan juga nggak mudah. Dari orang yang punya uang dan berminat atas tanah itu perangan dari calo atau maklar tanah. Dalam jual beli tanah ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama subjek, yang tadi ya sudah saya jelaskan duluan. Penjual dan pembeli. Siapa yang bertindak sebagai penjual dan siapa yang bertindak sebagai pembeli. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang harus diperoleh jawabannya secara jelas tentang subjek jual beli tanah tersebut. Pertama, apakah penjual berhak menjual yang menjadi objek jual beli? Hal yang perlu diperhatikan dengan jelas ialah bahwa calon penjual memang berhak menjual tanah itu. Siapa yang berhak menjual satu bidang tanah? Tentu saja si pemegang yang sah dari atas tanah itu. Saya nggak memperhatikan persis ya, kasusnya Nirina itu kok bisa dialihkan. Ada kabar RT ini memang dipercaya oleh ibunya Nirina untuk mengelola sertifikat itu. Kemudian timbul niat jahat, dialihkan. Saya nggak tahu caranya, apakah membuat keterangan surat kehilangan sertifikat lalu diganti. Atau mungkin kuasa palsu, lihatnya ada pemalsuan. Beri kuasa untuk apa? Menjual. Padahal sebetulnya orang tuanya nggak berniat menjual. Tapi tahu-tahu kok sudah beralih ke orang lain. 7 sertifikat, nilainya kerugiannya hampir berapa? 17 miliar. Tanah di Jakarta ya, harganya mahal-mahal. Yang kedua, apakah penjual atau pembeli berwenang melakukan tindakan jual beli? Kita tahu seorang berhak atas tanah, tetapi orang itu tidak berwenang menjualnya. Kalau tidak dipenuhi syarat tertentu, misalnya tanah adalah milik seorang anak 12 tahun, dalam sertifikat tercatat atas nama anak tersebut. Karena itu tidak berwenang melakukan jual beli ya, karena masih di bawah umur. Jika satu jual beli telah tetap dilakukan, ternyata yang menjual tidak berwenang menjual, atau si pembeli tidak pernah membeli, sekalipun jual beli adalah berhak atas tanah itu. Penjual berhak atas tanah itu ya, karena atas nama dia. Atau pembelinya berhak membeli, akibatnya jual beli itu dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan. Ya, jadi namanya ini dapat dibatalkan dengan cara meminta pembatalan ke pengadilan ya. Apakah penjual boleh menjual? Seorang mungkin berhak menjual sebidang tanah jika ia berwenang untuk melakukan penjualan, tapi ia tidak atau belum boleh menjual tanah itu. Misalnya Tuan Edi mempunyai harta pribadi sebidang tanah yang ternyata sedang dalam perkara di pengadilan, atau ada orang yang menggugat haknya Tuan Edi tersebut.
Maka meskipun Tuan Edi berhak dan berwenang menjual tanah itu, tapi ia belum boleh menjual tanah itu sebab masih dalam perkara sengketa di pengadilan. Gitu ya. Baru boleh dialihkan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap ya, atau inkrah van gewisde. Nah, ini kuliah sore sudah agak lemes ya. Saya tadi ngajar jam 7 pagi, nguji tesis 3 ya, jam 11, 12, jam 1, kuliah lagi jam 2, kemudian kuliah lagi ini setengah 4. Jadi ini kuliahnya agak pelan-pelan ya. Ya, ini tadi catatannya ya, apakah dia boleh menjual. Kalau ada keadaan yang seperti ini, sementara belum boleh ya, nunggu kasusnya selesai. Yang keempat, apakah penjual atau pembeli bertindak untuk diri sendiri atau kuasa? Jadi pastikan nama yang menjual sama dengan nama di sertifikat atau enggak, dijual sendiri atau dikuasakan pada orang lain dengan surat kuasa khusus untuk menjual. Penjual atau pembeli mungkin bertindak sendiri atau melalui kuasa. Penjual atau pembeli bertindak sendiri atau melalui kuasa. Identitasnya harus jelas. Kalau penjual atau pembelinya adalah orang pribadi tadi, subjek hukum kan 2. Kalau enggak orang pribadi, badan ya. Kalau ini yang jual orang, identitasnya adalah KTP itu ya. NIK, nomor induk kependudukan. Di situ ada NIK, nama, umur. Nomor itu dilihat dari tempat tanggal lahir, warga negaraan, pekerjaan, tempat tinggal, alamatnya. Ini biasanya yang pasti ada semua datanya di KTP. Ya. Fotokopi KTP. Bila penjual pembeli adalah badan hukum, ya, jadi subjeknya badan hukum, maka identitasnya adalah nama, bentuk hukum, apakah yayasan, perusahaan, negara, dan lain-lain. Penanaman modal asing. Kedudukan untuk alamat PT-nya. Pengurusnya. Semua itu dapat diketahui dari akta pendirian ya, atau anggaran dasar atau peraturan perundangan pembentukannya. Biasanya ada di akta notaris ya, pendirian badan hukum itu. Menghadap ke notaris untuk dibuatkan badan hukum anggaran dasarnya. Dalam hal penjual atau membeli bertindak selaku kuasa, surat kuasa khusus untuk menjual harus ada. Kuasanya khusus ya, tidak umum tapi khusus. Yang dijual tuh sertifikat yang mana, khusus lah, hanya itu, nggak bisa umum gitu ya, nggak jelas yang dijualnya objek. Maksud juga orang yang ditunjuk itu khusus, yang nggak bisa diwakilkan, kuasa khusus. Kuasa khusus untuk menjual harus ada. Kuasa umum yang menurut lazimnya hanya untuk tindakan pengurusan ini tidak berlaku untuk menjual. Kuasanya memang harus khusus. Kuasa harus tegas untuk menjual tanah yang dijual. Kuasanya itu tegas tadi ya, untuk menjual tanah. Terus nggak boleh lisan ya, bentuknya harus tertulis. Bentuk kuasanya harus tertulis. Minimal dilegalisasi oleh notaris atau panitera pengadilan negeri. Dengan kuasa otentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. Ini mungkin kesalahan notaris di situ ya, dia nggak mau meriksa dengan sungguh-sungguh. Kasus Nirina itu benar nggak RT itu di kuasa betul. Harusnya sih dicek yang paling aman. Dihadirkan untuk pertama kali menyatakan memang ini saya kuasakan.
Itu kalau notarisnya yang berhati-hati ya, karena sebetulnya dia memang tidak berkewajiban mengecek tuh ya. Pokoknya dia akan menurut keterangan yang datang, yang menghadap padanya itu tulis saja. Tapi kalau yang hati-hati biar tidak menimbulkan masalah kemudian hari ya dicek aja. Kuasanya ini asli apa enggak, benar-benar apa palsu. Apakah pembeli boleh membeli ya. Setelah jual beli tentu saja tanah itu akan menjadi hak pembeli. Persoalannya adalah apakah pembeli boleh menjadi subjek atau pemegang hak atas tanah yang dibelinya. Suatu perseroan terbatas tidak boleh menjadi subjek hak milik atas tanah ya. Berarti PT itu tidak boleh membeli tanah yang berstatus hak milik. Bagaimana caranya ya? Kalau kita punya tanahnya hak milik mau dijual, yang mau beli PT. Itu ada namanya degradasi ya, diturunkan dulu statusnya. Dari hak milik ke HGB bisa ya, diurus kantor tanah. Kan ada dua cara itu, yang satu ditingkatkan haknya, ya, tadi sebaliknya ya, dari HGB bisa diurus menjadi HM ditingkatkan, atau sebaliknya diturunkan ya, didegradasi. Misalnya dari hak milik ke HGB tadi. Jadi subjeknya udah ya tentang penjual dan pembeli. Yang berikutnya menyangkut objek ya, objeknya tanahnya itu. Objek jual beli yaitu hak atas tanah. Meliputi hak guna bangunan, hak milik, hak pakai, hak guna usaha atau hak atas satuan rumah susun, seharusnya. Harus diperhatikan terhadap jual beli tanah adalah letak tanahnya. Letak tanahnya berada di mana? Dalam hal ini terletak di desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi. Maksudnya di akta itu disebut rinci itu biasanya di bagian depan. Ini sertifikat atas tanah milik nomor sekian, desa atau kota mana, kabupaten, provinsi ya. Ini terkait dengan siapa yang berhak membuat akta jual belinya. Kan notaris PPAT itu ada wilayahnya ya. Notaris PPAT itu wilayahnya kota, sekota kabupaten. Ada wacana mau diperluas wilayahnya itu seprovinsi, tapi belum kelihatannya, itu wacana. Karena itu juga menimbulkan kesulitan tersendiri ya. Misalnya notaris atau PPAT di Semarang ada jual beli tanah di Cilacap, jauh banget. Kan repot sendiri juga, dia harus ngurusi ke sana. Kenapa enggak diurus oleh notaris Cilacap itu saja, berada di wilayah tanah itu. Nah, itu bisa disiasati dengan kerjasama sih antar notaris. Biasanya sudah begitu ya, kalau ada klien datang menjual tanah di Cilacap, ya udah dia hubungkan dengan notaris kenalannya yang di Cilacap untuk melanjutkan prosesnya. Atau sebaliknya tadi orang Cilacap jual beli tanah letaknya di Semarang, ya notaris atau PPAT Semarang lah ya, biar nangani. Tadi itu letaknya itu kaitannya dengan kewenangan pejabatnya ya. Dan siapa saksi-saksinya, khususnya untuk tanah yang belum bersertifikat, maka saksinya adalah kepala desa dan pamong desa. Biasanya carinya di mana letak tanah yang bersangkutan berada. Spesial nih untuk pengurusan tanah ya, untuk pertama kali, artinya belum bersertifikat. Itu saksinya harus ya kepala desa dan perangkat ya, terutama ini biasanya cari. Dia dianggap yang paling tahu status tanah di wilayahnya. Ada buku C desa namanya, itu catatan tentang tanah-tanah. Saya juga belum pernah lihat ya buku C itu seperti apa. Mungkin ada yang orang tuanya lurah atau kepala desa. Coba dilihatkan ya buku C itu seperti apa. Buku C desa namanya.
tadi kalau ada peralihan hak ya dicari itu tanah ini punya siapa. Terus ini mau dialihkan pada siapa, jadi di situ ya pembelinya siapa, alamatnya sesuai KTP dan seterusnya. Dulu ada namanya pologoro ya, kalau di desa itu ada uang sumbangan ke kas desa. Nggak tahu ke kas desa atau kas lurahnya. Karena lurahnya juga ikut apa sibuk ya ngurusi. Objek ya tadi objek, kemudian luas tadi letak ya, letaknya harus pasti. Luasnya, ukurannya, batas tanah, batasnya mana, utara punya siapa, timurnya punya siapa, selatan, barat, ukurannya ya luas, panjang, lebar. Khususnya untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat karena bisa terjadi setelah dilakukan pengukuran ternyata luasnya tidak cocok. Sekarang semua peralihan itu harus diukur ulang ya, diukur ulang. Ada petugas ukur dari kantor pertanahan setempat. Diukur ulang sekarang pakai alat apa namanya, saya lupa, satelit lah pokoknya, teodolit atau apa, pakai itu lebih presisi ya. Alatnya ditembakkan ke satelit itu ya, bisa mengukur secara pasti dia posisinya di mana. Karena itu di posisi berapa, lintang selatan, lintang apalah, ada ukurannya. Rumah makan di Tanah Putih mungkin ada yang pernah makan di situ. Itu kan dicantumkan posisi rumah makan itu ya, latitudenya ya kalau di ini. Lintang selatannya berapa, bujur mana itu ada di pagernya depan ini ya, kalau Anda lewat Tanah Putih. Berarti hasil pengukuran satelitnya tadi. Itu canggih ya sehingga nggak menimbulkan overlapping tanah. Tadi itu ditentukan batas-batasnya dulu secara pasti ya. Batasnya mana, terus ditembak gitu ya. Pas mengukur batas-batas itu juga harus menghadirkan saksi yang sebelahnya tadi. Sebelah selatannya ini punya Pak siapa, ikut datang. Ukur bener nggak ukurannya ini sampai ini. Itu pastikan. Ada kecenderungan kalau diukur ulang itu berkurang. Biasanya begitu. Tanahnya maksudnya di sini jenis tanah ya. Tadi letak, luas sama jenisnya. Jenis tanah itu apa? Apakah pekarangan, tegalan atau sawah? Bisa juga kalau di pinggir laut itu tanah apa namanya? Yang untuk memelihara ikan, tambak ya. Terus apakah di atas tanah tersebut ada benda-benda atau tumbuhan atau tanaman yang ada di atasnya? Ini untuk berkaitan dengan asas pemisahan horizontal. Apakah tanah yang dijual belikan tersebut beserta benda di atasnya atau tidak? Karena kita menganut asas pemisahan horizontal antara tanah dan benda yang ada di atasnya itu nggak jadi satu. Ini hotel apa namanya yang di Peterongan itu dijual ya, hotel Star Hotel. Tanahnya kan nggak begitu luas, bangunannya yang 30 lantai mungkin. Itu kalau dia jual itu yang dijual mana, bangunannya apa tanahnya? Atau tanah dan bangunan itu harus pastikan. Kan repot, yang dijual hanya tanahnya terus bangunannya gimana? Apa dijual terpisah ya? Siapa yang mau beli tanahnya, siapa yang mau beli bangunannya untuk apa? Biasanya jadi satu ya. Beli tanah. Tapi itu harus dipastikan di sertifikatnya nanti di akta jual belinya. Jual beli tanah ini seluas itu termasuk bangunan yang ada di atasnya, yaitu apa? Bangunan gedung lantai 30 gitu ya, misalnya dipastikan. Ya. Yang berikutnya adalah haknya ya. Harus diketahui jenis haknya. Apakah ini tanah hak milik?
HGU. Kalau HGU berarti ada masanya. Hak pakai juga, hak pakai itu berarti punya, biasanya punya aset ya, aset punya pemerintah. Karena ada status hak atas tanah yang tidak dapat dijual belikan, antara lain hak pakai selama masih dipergunakan, hak milik atas tanah wakaf. Tanah wakaf nggak boleh dijual. Kemarin sudah kita bahas ya, di pertemuan sebelumnya ya, tentang perwakafan tanah. Apakah alat buktinya, apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum? Bila sudah bersertifikat disebutkan hak tanah yang bersangkutan. Misalnya milik nomor, ada di sertifikat itu ya, milik nomor sekian desa atau kelurahan, kota, kabupaten, provinsi. Apabila belum ada sertifikatnya, maka disebutkan ciri-ciri hak adatnya. Misalnya bekas milik adat, nomor persil sekian, tertitir, dan lain-lain. Namanya macam-macam gitu ya, yang belum bersertifikat di masing-masing daerah beda-beda nama. Terakhir, untuk tanah yang belum bersertifikat ya harus disaksikan oleh 2 orang saksi, ya, yaitu kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa atau kelurahan. Letak bidang tanah yang bersangkutan, sedangkan untuk tanah yang sudah bersertifikat tidak diharuskan 2 saksi. Maksud di atas terdiri dari pamong desa atau kelurahan. Saksi-saksi dapat diambil orang-orang lain yang dikehendakinya, dapat juga pegawai kantor PPAT yang bersangkutan. Ya, sampai di sini, saudara-saudara sekalian, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan di chat ya. Misalnya ada si A menjual tanah dan si B membeli tanah. Ternyata tanah itu sudah bersingkat, tapi sertifikatnya ada 2. Yang satu sertifikat keluar tahun 2000, yang kedua 2002. Yang saya tanyakan, sertifikat yang kuat untuk menjadikan jaminan tanah itu tanah milik sepenggal mana atau ini harus diselesaikan tadi ya, bisa lewat bantuan kantor pertanahan. Lapor aja, karena yang mengeluarkan sertifikat kan kantor pertanahan, itu dia sebenarnya harus tanggung jawab bagaimana ceritanya sertifikat itu bisa keluar atas subjek yang sama. Dan saya pernah membimbing skripsi tanah hukum tanah di dekat rumah dinas Kota Panyaran situ. Itu akhirnya diselesaikan. Itu sih enggak terjadi overlapping gitu ya. Tempuk gitu ya, tempuk tanahnya sebagian. Akhirnya itu penyelesaiannya yang satu ngalah, disusui aja, disusui. Tapi kalau lihat ini urutan tahunnya itu yang awal dulu yang dilihat 2020 itu peralihannya sah nggak, cek. Itu sebetulnya yang paling berhak ya. Terus 2002 itu beli dari siapa? Kan harusnya pakai sertifikat yang 2020, ya kan? Bisa muncul sertifikat lagi. Itu yang harus ditelusuri dan kantor pertanahan yang paham. Pertama, untuk mendeteksi sertifikat tadi dua-duanya asli atau bukan. Itu biasanya ada kode-kode khusus yang kita nggak paham. Ada cara nulisnya dan seterusnya, itu mereka yang tahu ini asli apa. Ini harus diuji. Maka tadi saran saya lebih baik dua-duanya dibawa ke kantor pertanahan di bagian sengketa itu ya. Dia akan dicarikan solusinya. Sama seperti kasusnya Rocky Gerung kan ya. Rocky Gerung merasa beli meskipun belum diurus sertifikatnya dari penggarap, itu petaninya yang garap sudah lama di situ. Biasanya ada petuk atau apa tadi yang bukti petani itu. Itu resiko kalau beli bukan tanah yang sudah bersertifikat ya. Rocky Gerung juga AB nggak diurus. Tahu-tahu kok ada persoalan ya dengan Sentul City atau apa itu pengembang.
Dan tidak hanya dia ya yang tinggal di situ semua, tiba-tiba ada muncul HGB, hak guna bangunan. Tanah-tanah di situ kan jadi lemah karena nggak ada suratnya. Itu juga harus ditelusuri itu. Kok bisa HGB keluar itu dari mana? Belinya lewat siapa? Rocky juga beli kepada orang yang menggarap. Nah itu bisa ditelusuri untuk menentukan siapa yang berhak sebetulnya. Itu tadi ya saran saya ke kantor petang aja. Bisa juga sih diselesaikan lewat pengadilan ya, digugat. Jadi di situ ada proses pembuktian. Bisa jadi nanti ditemukan juga kalau itu pemalsuan, siapa yang memalsukan aktenya itu ada berarti kejahatan ya, pemalsuan atau mungkin penggelapan. Seperti kasusnya Nirina itu. Kalau likuidasi itu pembubaran ya, ya pembubaran. Jadi lewat apa namanya, ada proses kan likuidasi. Kalau perusahaan melakukan restrukturisasi, ya apakah dia penggabungan, ya merger atau akuisisi atau apa peleburan itu kan terjadi likuidasi. Kalau dua perusahaan bergabung itu kan dilikuidasi dulu ya, dibubarkan, terus membuat perusahaan baru. Nah, itu. Pas likuidasi itu kan dicatat apa namanya kekayaannya masing-masing, termasuk tanah itu maksudnya. Itu ya mungkin yang tanya boleh mengomentari kalau ada yang mau dikomentari. David sama Arina, Mbak Arina. Terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi nih di atasnya ya. Zainal. Zainal ini yang tadi bukan? Oh ini Arina, yang atasnya ini sama enggak? Oh yang 2001 ini Zainal ya? Ya. Ya, Ustaz. Kalau yang bawahnya Mbak Rina ini tentang apa? Beda ya? Sama? Mohon maaf Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Itu kasusnya, tadi yang minta tolong nanyain tuh oh, Zainal. Jadi kasusnya sama. Saya minta tolong ke Arina, cuma Arina nggak percaya, dia langsung aja. Ya, ini kasus nyata berarti kemungkinan ya? Iya, Ustaz. Terus sekarang penyelesaiannya sampai di mana? Ngikuti nggak? Ya, tidak sampai mengikuti sampai detail gitu enggak, Ustaz. Tapi itu memang banyak terjadi ya akhir-akhir ini. Biasanya juga mungkin mafia tanah itu yang sekarang sedang mau diberantas sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Mafia itu sengaja ya. Malah lebih parah lagi itu ada notaris PPAT-nya palsu. Sindikat kan namanya mafia. Ngontrak ruko mungkin ya, padahal yang melakukan bukan notaris PPAT, tetap dia plang aja, pasang plang PPAT itu buat stempel juga, stempel Garuda, padahal palsu. Itu mafia, dia sudah paham lah lika-likunya seperti apa, cara mengalihkan untuk aktanya, padahal palsu. Bisa juga bekerja sama dengan orang dalam tadi ya, untuk bisa mengeluarkan sertifikat bukunya dan seterusnya. Tapi kalau ini 2000 ke 2002 ini harusnya kan satu sertifikat. Kan pendaftaran kita modelnya gitu, nggak diganti bukunya ya, tapi harus pakai buku yang sama, tinggal dicoreti aja. Nah, itu kok bisa ganti buku? Bisa jadi lapor kehilangan itu ya, kalau dia tahu sebenarnya ada sertifikat. 2000 ini dilaporkan sertifikat hilang, ya kan, diurus sertifikat baru. Biasanya cukup pakai surat keterangan polisi, datang ke polsek, ya. Hilang Pak, sertifikat saya hilang. Mungkin saya tanyakan, ada kopinya, lihat. Ditulis di situ, sertifikat nomor sekian atas nama ini hilang. Kapan? Terus nanti diurus kehilangannya itu sebagai dasar untuk ngurus buat sertifikat baru ke kantor pertanahan. Kantor pertanahan biasanya diumumkan. Ya, itu syaratnya begitu, diumumkan. Mungkin ditempel di kantor pertanahan. Bahwa telah hilang sertifikat nomor sekian. Berdasarkan surat keterangan polisi nomor sekian. Kalau ada yang merasa menemukan atau merasa berhak atas tanah itu karena akan dibuat lagi sertifikat atas nama ini, itu harusnya orang yang merasa berkaitan itu
bisa mengajukan keberatan dan seterusnya. Ya. Ini pelik memang kasus tanah ini semakin banyak ya. Dan itu memang diperkirakan begitu karena jumlah tanahnya tetap, yang butuh banyak, ada orang-orang nakal yang memanfaatkan hal-hal seperti itu. Ada lagi yang lain, pertanyaannya bagus-bagus. Silahkan, bisa langsung kalau nggak lewat chat. Kalau nggak kita akhiri ya, cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ustaz.